sekarang ini kan orang karena gampang kali ya Maria Iya. ya mendapatkan produk di media sosial gitu. Jadi banyak yang menggunakan produk-produk itu udah sembarang. Malah kadang-kadang karena temennya pakai, dia pakai. Padahal nggak sesuai gitu. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Maria Mary. Aku akan menjadi host di podcast kali ini. Tentunya aku nggak sendiri, aku ditemani sama Dokter Imelda. Halo dok, apa kabar? Halo Maria, kabar baik. Boleh perkenalkan background dan kesibukannya sekarang dok? Oke, saya Dokter Imelda. Saya itu merupakan konsultan dan sekaligus pemilik dari IMBC Skincare. Sehari-harinya saya praktek di daerah Galaksi Bekasi, Maria. Dan untuk bidang estetika, saya itu sudah terjun langsung praktek sejak tahun 2005. Wah itu udah 15 tahunan ya dok? Iya, kurang lebihnya, benar. Oke, jadi di sesi podcast kali ini kita bakal ngebahas tentang seputar skincare. Nah dok, hal-hal apa aja sih yang harus dipertimbangkan saat memilih jenis skincare? Oke, kalau untuk menggunakan atau memilih skincare yang ingin digunakan, sebaiknya perlu memperhatikan kulitnya, kebutuhannya apa sih gitu, masalah kulitnya apa sih gitu. Jadi nggak boleh sembarangan juga, Maria. Udah bisa asal tebak aja ya dok? Betul, jangan Lebih baik ke dokternya langsung. benar, karena walaupun tipe kulitnya sama-sama berminyak, belum tentu produk yang sama bisa cocok dari satu orang ke orang yang lain, benar. Betul. Makanya banyak yang masih muda mukanya udah banyak yang rusak ya dok, Iya. karena salah milih skincare. Ya, atau tepatnya mungkin tidak ada konsultasi. Iya. Ya, sebaiknya kan konsultasi dulu ke dokter gitu. Iya. Oke dok, kalau gonta-ganti skincare itu dampak buruk nggak sih dok ke wajah? Bisa ngebuat wajah rusak nggak sih kalau kita terus ganti-ganti gitu? Sebenarnya kembali lagi ke kebutuhan kulitnya gitu loh. Kita dokter sendiri juga dalam memberikan terapi ke pasien itu bisa berbeda-beda ingredient yang kita berikan. Tetap nanti kita lihat, misalnya pada saat pertama kali datang kita diagnosa misalnya kulitnya itu sangat kering gitu ya. Nah, kita lakukan terapi untuk memperbaiki kekeringan kulitnya. Nanti dalam sebulan atau 2 bulan kemudian dia kontrol, kita lihat lagi. Oh oke, ini sudah bagus misalnya. Oke, mungkin yang ini kita take down, kita lanjut berikan yang ini gitu loh, seperti itu. Oh jadi sebenarnya nggak apa-apa asal dikonsultasikan ke dokter. Benar, ya. Baik. Nah, tahapan penggunaan skincare yang tepat sebelum beraktivitas dan saat istirahat malam itu apa aja sih dok? Kan kita biasa suka main asal-asal aja nih dok, facial wash langsung apa gitu kan. Nah itu tahapannya yang bener tuh sebenarnya apa sih? Oke, namanya kita sehari-hari sudah beraktivitas, kemudian menggunakan produk di pagi hari gitu. Sebaiknya kalau malam hari itu, kalau kita hanya sekedar pakai produk yang ringan, boleh langsung cuci dengan sabun wajah yang sesuai dengan kulit kita, ya. Kemudian dilanjut dengan pemberian toner, karena toner ini terlihat sederhana sih Maria ya, tapi sebenarnya dia menunjang untuk perawatan kulit gitu loh, ya. Iya. Kemudian baru kita gunakan produk selanjutnya yang memang sudah disarankan oleh dokternya. Kira-kira apa gitu loh, urutan-urutannya bagaimana, seperti itu. Tapi kalau misalnya sehari-harinya pasien ini menggunakan full make up, ya mungkin perlu cleansing dulu dengan sebelum menggunakan sabun gitu ya, supaya kotoran-kotoran yang ataupun make upnya itu bisa keangkat sempurna, karena kulit itu harus bersih. Kalau misalnya ada yang tertinggal sisa make up pada kulit normal mungkin nggak masalah ya, tapi kalau misalnya dia tipe kulit berminyak bisa buat masalah, muncul komedo. I see. Kan katanya kalau misalnya pakai make up harus double cleansing nih dok. Tapi banyak nih dari kita yang nggak tahu double cleansing tuh apa dan pemakaiannya tuh gimana. Boleh dijelasin dikit dok soal itu? Nah, ini yang tadi saya buka sedikit. Jadi double cleansing itu maksudnya ya tadi itu yang pertama lakukan dulu pembersihan dengan susu pembersih atau cleansing milk gitu ya. Kemudian lanjut dengan penggunaan sabun wajah. Dan apabila nanti setelah sabun wajah boleh dengan toner, karena toner ini juga kan ngebantu menyempurnakan ya untuk membersihkan wajah gitu. Oh jadi pokoknya 3 itu ya dok, yang penting kalau misalnya habis make up. Iya benar. Nah kalau IMBC Skincare tuh selalu minta pasien untuk konsultasi sebelum memilih skincare, itu alasannya apa sih dok? Nah ini penting soalnya ya, karena sekarang ini kan orang
karena gampang kali ya Maria Iya. ya mendapatkan produk di media sosial gitu. Jadi banyak yang menggunakan produk-produk itu udah sembarang. Malah kadang-kadang karena temennya pakai, dia pakai. Padahal nggak sesuai gitu. Nah kalau kita di MBC Skincare, kita evaluasi dulu nih. Jadi pasien itu akan kita lakukan konsultasi, baik secara langsung ataupun online. Kita akan bertanya dulu kondisi kulitnya apa, masalah kulitnya apa gitu. Anamnesia ini penting ya, penting sekali. Karena itu basic bagi kita dokter untuk tahu apa yang mau kita berikan ke pasien ini gitu. Apalagi nih kalau misalnya dia sudah pakai produk-produk yang tanpa kontrol dokter gitu loh. Ini yang penting kita perhatikan. Oh, jadi biar dokternya juga tahu ini habis pakai apa, kenapa bisa jadi kayak gini gitu. Betul, Gitu ya, karena Dok. kadang-kadang kan nanti kalau misalnya kita tidak evaluasi itu, ya kita lakukan misalnya langsung berikan sesuatu nih produk, terus dia bilang, waduh dokter muka saya kok jadi merah panas gitu kan, kita Iya. nggak tahu sebelumnya dia udah pakai apa Iya, gitu kan, betul. jadi kita ada namanya kita tapering off gitu loh, jadi cara dia melepas produknya dia yang lama, bagaimana tahapannya untuk bisa pindah ke produknya kita, IMBC Skincare, kita lakukan tapering off. Jadi ada tekniknya bagaimana melepasnya. Jadi tidak sekaligus dilepas produknya yang Iya. lama, tapi kita ajarin Iya. caranya bagaimana, step-stepnya. Jadi di gitu. IMBC Clinic itu bakal dievaluasi dulu baru dikasih obat-obatnya, teman-teman. Nah, that's the end of our session. Terima kasih Dokter Imelda udah Sama-sama. menyempatkan waktunya diskusi soal skincare. Nah, semoga pengetahuan yang Dokter Imelda kasih bisa bermanfaat buat teman-teman yang nonton. Terima kasih, sekian dari aku dan Dokter Imelda. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Dah. Dah.